Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, kali ini Bapak akan membahas soal latihan persiapan untuk akhir semester ya. Matematika kelas 9. Di sini ada 30 soal ya untuk latihan persiapan semiotik SAS. Soalnya Bapak akan bahas satu-satu. Mulai dari nomor pertama. Di sini adalah soal tentang pemahaman konsep yang terkait gangguan sisi lengkung. Ya. A three-dimensional surface to flex, a five circle and one vertex surface. And the set is, berarti di sini adalah suatu bank ruang mempunyai dua bidang datar, ya, di mana bidang datar ini berbentuk circle atau lingkaran dan satu bidang lengkung, lengkungan. Nah, kita diminta untuk menentukan jenis bangunan bangun apa. Yang sudah kita pelajari itu ada tiga bangun ruang isi lengkung. Nah, kenapa ini dikatakan isi lengkung? Karena di sini ada bidang lengkungan. Ya, itu ada kerucut, ada tabung, dan ada bor. Nah, sesuai dengan permintaan di soal, di sini ada dua bangun datar lingkaran. Nah, yang hanya memiliki dua lingkaran itu adalah bangun ruang tabung atau silinder, ya, atau silinder. Jadi nomor satu jawabannya tabung. Nomor dua, diagram Gaussian field combination. Ya. Jadi di sini ada gambar, ya, ada gambar gabungan, ya, gabungan dari bangun ruang, ya, bangun ruang di sini. Nah, di sini ditunjukkan bahwa eh, bangun di atas merupakan bangun ruang gabungan yang terdiri dari tabung dan kerucut. Ya, kalau kita lihat di sini tabung dan kerucut. Nah, maka luas permukaannya adalah, hati-hati dalam menjawab soal lembaga ini. Ditanya luas permukaan. Sebelum kita menjawab soal di atas, kita perhatikan masing-masing permukaan bangunnya. Bangun tabung, yang bangun tabung ya, yang bangun. Jika dilihat dari permukaannya, hanya terlihat bagian apa, bagian alasnya saja kan, dan selimut tabungnya saja. Sedangkan bagian atasnya tidak terlihat, maka kita tidak usah dihitung, karena dia sudah menyatu dengan struktur. Kemudian bangun kerucut hanya terlihat bagian seliputnya saja, ya. Nah, alasan juga tidak tuh. Sehingga luas bangun gabungan tersebut adalah luas alas tabung ditambah dengan luas seliput tabung ditambah dengan luas seliput kerucut. Ya. Nah, di soal itu sudah diketahui bahwa tinggi tabungnya 12. Ya. Nah, tinggi tabung itu yang mana? Nah, tinggi tabung itu adalah yang ini, yang 12 ini. Ini nanti tinggi tabung. 18 ini bukan tinggi tabung. 18 ini adalah tinggi bangunnya, bangun gabungan ini. Jika tinggi tabungnya 12, berarti tinggi kerucutnya adalah 18 dikurangi 12. Jadi 6. Kemudian diameternya di sini 16 cm. Berarti kalau diameter 16, maka jari-jarinya adalah 8. Karena 16 bagi 2. Sehingga kita bisa, ya, menjawab soal tersebut. Kan yang ditanya adalah luas permukaan bangunan gabungan ya. Nah, luas bangunan itu adalah luas alas tabung ditambah luas selimut tabung ditambah luas kerucut, selimut kerucut. Maka di sini pi kali r kuadrat itu adalah luas alas tabung, luas selimut tabung ada 2 kali pi kali r kali t, dan selimut kerucut itu rumusnya adalah pi kali r kali s. Nah, permasalahannya adalah garis pelukis atau S-nya itu belum ada. Maka kita cari dulu mencari S. Dari mana dapatnya? Yaitu dari rumus Pythagoras. Ya. Di mana S itu merupakan garis atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga tersebut. R ini adalah jari-jari, T ini adalah tingginya. Jadi S sama dengan 4 kuadrat dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Maka di sini 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi 64 tambah 36 sampai 100. Maka angka 100 itu adalah 10. Jika sudah ketemu nilai S, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus. Ya. Maka sini luas bangun
adalah I kali R kuadrat. Berarti 3,14 dikali 8. Kemudian luas selimut tabung di sini. Tapi 2 kali pi kali R kali Pi. Tapi 2 kali 3,14 kali 8 kali 6. Kemudian selimut kerucut yaitu pi kali R kali 2,14 kali 8. Maka luas bangunnya adalah 200,96 ditambah 301,44 ditambah 291,2. Totalnya adalah 200, maaf, totalnya ada 753,6 cm per segi. Jadi, itu yang untuk mencari luas permukaan itu harus dilihat di gambarnya. Oke, kalau nggak ada luasnya ini persemuanya saja, atau misalkan ini seluruhnya. Kemudian next nomor 3, ini tentang jaring-jaring. Ya. Nah, gambar tersebut itu merupakan jaring-jaring sebuah kubus. Ya. Which of the following is impossible? Ya. The code. Berarti yang tidak mungkin dibentuk menjadi sebuah jaring-jaring kubus. Kira-kira yang mana kan? Nah, kalau kita lihat di sini, ketika ini jaring-jaring kita bentuk atau kita buat sebuah kubus, maka yang A ini betul. Ya. Nah, ketika ini misalkan alasnya, maka kita ini ke samping, ini kita ke samping, ini ke atas, sampai ini bentuk kubus. Yang B, ya, ini misalkan alasnya, berarti di sini samping, di situ samping, di sini atasnya, ini samping, ini juga samping. Jadi, itu bentuk. Kemudian yang D, yang D itu juga sama demikian ya. Ini misalkan kalau ini alasnya, ya, ini alasnya berarti ini ke samping, ini juga di samping, ini di samping, dan yang terakhir ini adalah batasi. Sedangkan yang C, ya, ini ada sisi yang double, ya, sehingga dia tidak bisa membentuk sebuah bubur. Jadi atasnya tidak. Nah, yang tepat itu yang bukan merupakan janjian tulisan yang bagian C. Kemudian kita lagi sama nomor diagram. Nah, ini sama ya, diagram below square pyramid. Berarti di sini ya ada sebuah piramid itu artinya limas ya. Limas sini yang alasnya itu berbentuk square, itu adalah persegi. Nah, di mana kita persegi itu sisinya itu sama. Jadi AB itu sama dengan panjang BC, sama dengan panjang CD, sama dengan AD. Di mana di sini limasnya itu sudah ketemu volumenya. Nah, maka yang diminta adalah the height of the pyramid is berarti di sini adalah tinggi dari sebuah limas tersebut apa? Nah, maka soal diketahui volumenya panjang sisinya 6. Maka kita mencari tinggi. Nah, tinggi didapat dari mana? Dari rumus volume. Volume limas itu ini kan 1/3 kalau luas alas kali tinggi. Ya. Nah, alasnya ini karena alas persegi berarti pakai luas. Berarti kalau mencari tinggi, jadi tinggi sama dengan 3 kalinya volume, berarti 3 kali volume dibagi ya luas alas kali luas alas persegi ya. Alasnya kan berbentuk itu persegi itu jadinya adalah sisi kali sisi. Sehingga 3 kali 144 per 4 itu kan volumenya. Di soal ada 144 kan. Volumenya. Kemudian 3 kali 144 adalah 432. Kemudian sisi kali sisi. Jadinya panjangnya 6. Berarti 6 kalinya 3. Nah, jadi 432 bagi 2. Jadi 2, 12. Oke, kita lanjutkan. Next. Nomor 60. Sebuah kubus yang panjangnya seluruh rusuknya adalah 96 cm, mempunyai luas permukaan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ketahui nih, diketahui panjang seluruh rusuk berarti 9 cm. Artinya apa? Berarti karena kubus ini memiliki 12 rusuk, ya, maka kita cari dulu panjang satu rusuknya berapa. Berarti tinggal kita bagi 12. 90 kita bagi 2, sisanya adalah 8. Kemudian ditanya adalah luas permukaan kubus ini. Luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, di sini luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kali S. Atau 6 kali, di sini S-nya 8, berarti 8 kali 8.
Itu 64. 6 kali 64 itu hasilnya 13. Jadi luas permukaan tersebut adalah 280 ampere. Lanjut nomor 6. Volume balok yang mempunyai ukuran panjang 15,5 cm, lebar 10,5 cm, dan tinggi 12,5 cm. Jadi kita tulis dulu nih panjangnya berapa, itu 12,5, lebarnya 10,5, 12,5. Nah, ditanya volume balok. Berarti kalau volume balok itu rumusnya adalah P kali L kali T. Panjang L kali T. Nah, kita masukkan 15,5 kali 10,5 kali 12,5. Hasilnya adalah 2034,3 sentimeter. Itu waktunya sama tidak. Kalau luas itu pangkat. Oke, itu adalah volume balok. Lanjut ke nomor 7. Oke, diagram below below berarti di sini adalah sebuah prisma, ya prisma persegi panjang. Persegi panjang sebetulnya berbentuk surface area the fish is berarti ini kita tentukan ya luas permukaannya. Terus permukaan prisma ini berapa sih? Maka kita di sini kita jawab ya the answer di sini lebar sepanjang sudah ada, lebar yang sudah ada, tinggi sudah ada. Berarti kita langsung ke mencari luas permukaan prisma. Yaitu 2 kali luas alas. Ya, karena prisma itu kan alasnya sama ya dengan tinggi apa dengan atasnya. Jadi kita 2 kali alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Oke, karena tadi alasan berbentuk persegi panjang, maka kita tulis di sini luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Jadi 2 kali P kali L ditambah 2 kali P tambah L kelilingnya ya, karena keliling dikalikan tinggi prisma. Tinggi prisma berarti T. Juga 2 kali 15 kali 8 hasilnya 240 ditambah dengan 15 tambah 8 itu adalah 23 dikalikan 2 itu 46. 46 dikali 8 itu adalah 360. Nah, 240 ditambah 368 itu adalah 608. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 608 cm per sek. Kemudian nomor 8. Perhatikan gambar limas. Alas limas T, A, B, C, D berbentuk persegi. Dengan kelilingnya alasnya ada 50. Berarti ini dia berbentuk persegi. Kemudian panjang grup P, berarti ini ke sini adalah tinggi segitiga tegaknya, itu adalah 5 cm. Maka volume 5 tersebut adalah, jadi seperti biasa kita tulis diketahui, di sini keliling alasnya ada 56, tinggi sisi segitiga tegaknya adalah 25, nah ini volume. Nah, volume itu adalah sepertiga kali sekali tinggi. Jadi angka pertama yang kita cari adalah panjang sisi alasnya berapa. Nah, dari mana dapatnya? Dari rumus keliling. Karena persegi ini memiliki 4 sisi alatnya, maka di sini kita bagi 4. Yaitu 50 bagi 4 itu 4 terus. 50 terus. Kemudian setelah kita menentukan panjang tusuknya, maka kita bisa langsung di sini untuk dalam rumus. Ya. Nah, rumusnya adalah oh ya, sebelum itu kita cari dulu di sini rumus Pitagoras. Ya. Rumus Pitagoras mencari apa? Ini mencari tinggi segitiga sisi tegak ya. Oh, mencari tinggi limasnya, limas yang ini. Nah, ini mencari tinggi ini T ke bawahnya. Tinggi. Kalau yang tinggi segitiganya sedangkan sih. Itu adalah TP-nya udah setengah lagi yang 20. Maka pakai rumus Pitagoras, tinggi segitiga sisi tegak kuadrat dikurangi panjang setengah sisi alat. Sehingga di sini 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, berarti 625, 7 kuadrat 9, jadi dikurangi adalah 576. Jadi untuk ya, 5, akar 576 ini berapa? Yaitu 24. Jadi tinggi 5 itu sudah ketahui yaitu 24. Jika sudah ada, maka kita langsung masuk ke dalam rumus. Ya.
Sini volume 5 adalah 1/3 kali luas alas persegi kali pintu 5. Jadi alasnya kan berbentuk persegi, maka kita menentukan sini persegi. Di mana persegi itu adalah S kali S. Jadi 1/3 kali 14 kali 14 kali 20. Maka ini jawabnya adalah 4.700 meter. Ya, karena 14 kali 4, kemudian saya 9 berkali 24. Yang 24 bisa langsung coret dengan 3 juga boleh. Ya. Tapi kalau mau dikalikan langsung, ini 14 kali 14 kali 20. Yaitu 4.704 kita bagi 3. Jadi 1.568. Ya, jadi jawabannya 1.568. Oke, nomor 9. A cylinder with diameter 14. Dia has a volume of 2156, the height of the cylinder. Jadi sebuah tabung dia memiliki diameternya 14, kemudian volumenya 2156. Maka ya, tinggi tabung tersebut ya. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu apa dulu adalah luas alas. Luas alas tabung kan berbentuk lingkaran ya. Oke, pakai rumus tinggi tabung tuh. Sehingga tinggi volume itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas itu karena luas alas lingkaran berarti PR pun. Maka mencari tinggi tabung itu adalah volume dibagi volume dibagi dengan luas A beras. Di sini volumenya adalah 2096, luas alasnya itu adalah 154. Sehingga tinggi tabung itu didapat dari volumenya dibagi itu 2150. Ini jawabannya adalah 14 cm. Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah unsur-unsur lingkaran. Ya, unsur lingkaran. Berarti AB, AB ini diameter. Jadi diameter adalah garis yang melalui titik pusat. Kemudian jari-jari, berarti jari-jari itu di sini banyak. Ada OG, ada OE, kemudian ada OB, ada OA. Berarti jawabannya adalah jari-jari itu. Kemudian tali busur ada dua, ada CD, kemudian ada BB. Kemudian CD, nah, CD, D, CD dan EJ itu namanya, maaf busur, tali busur. Kemudian kalau CD yang ini yang lengkungannya, nah ini yang lengkungannya itu namanya adalah tali busur. Jadi kalau tadi itu busurnya, yang dari busurnya, kalau yang soal yang tadi ini C dan D ini adalah tali busur, CD-nya berarti busurnya adalah yang C ke D. Bayarnya di sini. Oke, kita lanjut. EG, EG itu adalah daerah Cembereng. EG, C berarti yang di akhir. EG saya kenal. Kemudian OH itu adalah apo, kemudian juringnya GOB, kemudian EOH itu adalah juring. Kemudian eh, AOE, AOE, kemudian GOB, 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 berarti itu juring juga. OH itu apa semua. EG itu tem, di EG ini adalah tem terbaik. Baik, itu 10 pokok materi atau soal yang Bapak bahas ya. Nanti lanjut ya ke soal yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.